Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Bungsa Putra. Saya mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil bekerja saya pada mata kuliah Data Mining kelas A. Jadi sini pada saat pertama kita diminta untuk membuat proses klasifikasi menggunakan metode post boosting khusus untuk data kategori pada dataset adult.csv. Teruskan penjelasan dan nah, untuk eh, Untuk library yang kita gunakan itu ada Pandas, lalu Sklearn itu di model selection, pre-processing data, di pre-processing, ensemble, decision tree classifier ya, untuk lalu menggunakan matrix yang mana akurasi score dan classification report. Nanti pakai itu, terus ensemble-nya itu berarti pakai ada booster classifier. Nah, di sini kita panggil dulu datanya dengan kita panggil dulu datanya di variabel data yang berisikan data CSV-nya dan kita tampilkan. Nah, dikarenakan di sini bisa terlihat ada beberapa data yang itu tanda-tanya yang artinya data-data missing value, kita hapus dulu missing value-nya. Kita hapus missing value-nya dengan data dot replace dengan data yang berisikan ini sebagai data NA not available. In place-nya true, berisikan true. Lalu data drop NA, berisikan true. Jadi data-data yang sekiranya datanya itu beberapa data dari beberapa baris, jadi dari beberapa mana ya dapat dari beberapa baris itu ada beberapa data yang di beberapa barisnya eh, value datanya itu tanda tanya atau not available. Lalu kita preprocessing data dengan label encode dengan variabel label encoder, berikan eh, data kosong untuk pulangan dengan for column in data select data type include object. Jadi data tipenya yang berbentuk objek pada ya, jadi data CSV-nya yang berbentuk objek saja yang bisa di encoding atau dilakukan preprocessing data. Lalu label encoder yaitu kolom yang mana kolom itu berisikan objek datanya. Ya, berisikan data jadi dirubah jadi data objek ya. Objek berisikan data, lalu label encoder dilakukan preprocessing data, lalu data itu sama label encoder kolom fit transform data jadi transform jadi data. Lalu kita lakukan pemisahan splitting data yang mana di mana splitting data testing dan data testing dan data train ya. Ya benar, data testing dan data train. Nah, X itu akan ngedrop data targetnya atau variabel targetnya akan di drop atau dihapus karena itu tidak digunakan untuk melakukan testing datanya. Lalu Y itu berisikan targetnya atau bukan target sih, lebih tepatnya testing data yang dites. Lalu kita gunakan train test split. Kita uji datanya dengan parameter variabel x, y dengan kedalaman 0,3 dengan random size 42. Test size-nya ya, bukan, mohon maaf saya ralat test size jadi 70 data eh, ya menghitung 30 data uji. Hitungannya gimana ya, 0,3 itu 70 data testing dan 30% data uji atau sebaliknya ya saya lupa. Dan seperti itu variabel
variable base estimator itu berisikan decision tree classifier dengan kedalamannya cuma satu, dan variable adabus itu adabus classifier estimatornya itu variable estimator dengan estimatornya itu 50 dan random set-nya itu 42. Lalu kita fit, kita munculkan dengan parameter data extreme dan J3. Lalu kita buat variable predict, yaitu menunjukkan prediksi dari ya dimana ya predik itu menghasilkan data prediksi dari data 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 variable x test. Variable x test itu data testingnya, ada bus to predik, lalu akurasi skornya dengan parameter data yang diuji dan data prediksinya, lalu classification reportnya itu y-test dan prediksi. Jadi seperti itu. Dan berikut ini adalah hasil dari pengujiannya dengan akurasinya yaitu 86%, lalu precisionnya pada level 0 dan level 1 nya itu levelnya ada di 89, dan ya 89, dan di level 1 nya 74 dengan recall 93, 65, F 1 skornya 691 dari level 0 nya, lalu ya 0,69. Ya, bisa dilihat lah hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasil dan analisa ya dalam eksperimen ini, sejumlah tahapan telah dilakukan melalui dari pre-processing data, encoding data, encoding fitur kategorial, misalkan lah ya, split datanya, terus memisahkan antara fitur dan variabel target, terus pembagian dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian, hingga pembangunan serta evaluasi model prediksi. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, model menunjukkan tingkat akurasi sebesar kurang lebih 86%. Ini mengindikasikan bahwa sekitar 86% dari data pada tahap pengujian berhasil diprediksi dengan tepat dan mencerminkan kinerja model yang cukup baik secara keseluruhan dalam tugas klasifikasi. Meski demikian, jika dilihat lebih mendalam melalui matriks evaluasi lainnya seperti recall atau F1 score, ditemukan bahwa kinerja model pada kelas 1-nya itu lebih rendah ya dibandingkan kelas 0-nya. Hal ini menandakan bahwa kemampuan model dalam mendekati kategori kelas 1 masih belum maksimal. Ketidakseimbangan ini mengarah pada adanya kemungkinan masalah distribusi data yang tidak seimbang antara kelas, sehingga perlu dipertimbangkan upaya peningkatan performa seperti penerapan teknik penyeimbangan data atau penyempurnaan parameter model untuk hasil yang lebih optimal. Itu sebenarnya penggunaan model boosting dengan pohon keputusan atau decision tree. Yang memiliki kedalaman maksimum yaitu 1 sebagai estimator dasarnya menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan dengan tingkat akurasi mencapai 86%. Nah, meskipun hasil ini terbilang tinggi, model masih menghadapi tantangan dalam mengenai distribusi kelas yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pendekatan tambahan seperti oversampling, undersampling, atau pemanfaatan matriks evaluasi seperti AUC, ROC dapat dipertimbangkan untuk mengatasi ketimpangan ini. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa performa model masih dapat ditingkatkan, terutama melalui perbaikan pada aspek distribusi kelas dan penyetelan parameter model secara optimal. Nah, jadi
Sekian penjelasan saya tentang hasil lembar kerja saya pada LKM ke-8. Selebihnya apabila ada luput kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.